Jelas Bu Dina ya? Bisa ya? Nah, dalam metode sistem dynamic yang kita modelkan atau yang pemodel modelkan adalah struktur yang menggambarkan hubungan sebab akibat di antara komponen sistem yang dapat menjelaskan suatu fenomena nyata yang terjadi di alam. Dalam hal ini adalah kejadian pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, karena model mempunyai pengertian menirukan dunia nyata, maka tentu saja hasil simulasi model dengan metode ini tidak semata-mata memperoleh angka atau hasil yang akurat, namun hasil simulasi hanya memperlihatkan tren-tren perilaku. Berdasarkan tren perilaku itulah akan dibuat intervensi pada komponen sistem tertentu untuk menghasilkan perilaku sesuai dengan yang diinginkan di masa mendatang. Beberapa keterbatasan dalam penyusunan model ini adalah pertama, ini penting sekali karena Bapak Ibu juga sudah banyak melihat, juga membaca dan juga melihat dari YouTube, sudah banyak para ahli membuat model. Namun kita semua sepakat hasilnya berbeda-beda itu karena pertama, belum diperoleh berapa angka infeksi per kontak yang pasti. Yang kedua, belum diperoleh fraksi kontak normal dengan pasti. Yang ketiga adalah belum diperoleh data yang cukup akurat berapa lama sebenarnya orang positif COVID-19 menjalani perawatan sampai sembuh atau kemungkinan kedua meninggal dunia. Tentu saja banyak faktor lain yang masih menjadi pembelajaran dari kasus ini dan semua hal tersebut dapat dimaklumi karena karakter virus corona 19 sebagai spesies baru, kita biasa sebut novel corona, yaitu perkembangan atau pengembangan dari mutasi dari SARS-CoV-2, nah juga belum diketahui sampai saat ini. Oleh karena itu, dalam model ini angka-angka yang digunakan adalah angka rujukan berdasarkan kasus epidemi lain yang penyebabnya adalah virus yang satu kelompok dengan virus corona 19. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, izinkan saya untuk menjelaskan causal loop diagram atau struktur pertama dari model yang saya bangun. Ini adalah semua komponen yang akan dibuatkan struktur dalam modelnya. Yang pertama adalah total populasi di Jakarta, kemudian ada orang yang terinfeksi, yang menurut laporan itu baru dilaporkan beberapa waktu yang lalu, kemudian ada orang rentan, ada laju penularan, ada fraksi kontak normal, dan seterusnya sampai pada orang yang positif COVID-19, kemudian yang sembuh dan yang mati. Bagaimana semua komponen ini saling berinteraksi? Mari kita lihat layar berikutnya. Bapak dan Ibu, nah, orang terinfeksi itu jumlahnya semakin banyak akan menyebabkan orang yang rentan itu menjadi sedikit. Mengapa demikian? Karena orang rentan itu adalah orang yang belum terinfeksi yang merupakan bagian dari total populasi. Dengan demikian, orang rentan adalah total populasi dikurangi orang terinfeksi. Selanjutnya, orang yang rentan ini yang semakin banyak akan meningkatkan laju penularan tentu saja dengan suatu fraksi kontak yang normal dan angka infeksi per kontak. Artinya, setiap kali kontak itu, orang tersebut dapat menyebabkan infeksi seberapa besar. Angka ini adalah suatu angka konstanta yang tadi saya katakan kita belum mendapatkan angka ini secara pasti karena kasusnya masih terus dipantau dan terus berjalan. Selanjutnya, laju penularan yang meningkat itu akan meningkatkan jumlah orang rentan oleh karena memang awalnya dia berkontak dengan orang terinfeksi dan kemudian di dalam kesehariannya mendapatkan laju penularan karena berada dalam lingkungan yang memang di satu lingkup yang dianggap tertutup yaitu DKI Jakarta. Selanjutnya, laju penularan yang meningkat akan menyebabkan semakin banyak orang terinfeksi. Tentu saja semakin banyak orang terinfeksi akan mengurangi jumlah populasi dan menambah jumlah orang rentan.
Dalam pengertian ini, total populasi itu bukan berarti hilang dari DKI, tetapi berubah statusnya dari orang yang sehat menjadi orang yang rentan atau susceptible people. Hubungan antara orang rentan dengan laju penularan membentuk suatu umpan balik atau causal loop dan sifatnya adalah causal loop positif. Positive feedback loop, kita beri simbol R1 dengan perilaku nantinya adalah exponential growth. Kemudian antara laju penularan orang terinfeksi dengan orang rentan ini juga membentuk loop, namun loopnya adalah loop balancing yang nanti memberikan perilaku decay atau oscillation. Selanjutnya Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa orang yang terinfeksi akan berlanjut statusnya menjadi orang yang suspek COVID-19 di dalam terminologi yang digunakan oleh corona.jakarta.go.id adalah PDP, pasien dalam perawatan. Nah, semakin banyak jumlah orang suspek yang dirawat, berarti akan mengurangi status orang terinfeksi yang masih dalam tanda kutip keluyuran di mana-mana menjadi orang yang suspek. Selanjutnya, orang yang suspek COVID-19, proses berikutnya akan merubah statusnya menjadi orang yang positif COVID-19, tentu saja dengan suatu pemeriksaan tertentu, di mana harus memastikan orang ini mengandung virus COVID-19 atau antigen dari COVID-19. Semakin banyak orang yang suspek akan menyebabkan semakin banyak orang yang positif COVID-19. Kemudian semakin banyak COVID-19 akan mengurangi status orang suspek COVID-19 karena sudah berubah menjadi orang yang positif COVID-19. Orang yang positif ini dalam perawatannya selanjutnya akan mengalami dua kejadian atau dua kemungkinan. Yang pertama, dia bisa sembuh dengan satu waktu perawatan tertentu, tentu saja dengan satu intensitas perawatan yang cukup baik. Akibatnya adalah orang yang tadinya berstatus COVID-19 positif menjadi sembuh, dan ini berarti mengurangi jumlah status orang yang positif. Biasa, ahli lingkungan environmental. Kemungkinan yang kedua adalah orang yang COVID-19 itu menjadi meninggal dunia, dan ini juga kalau makin banyak yang meninggal, berarti status orang COVID-19 itu berkurang. Nah, hubungan antara orang positif COVID-19 dengan orang sembuh dan orang mati itu juga membentuk balancing 4 dan 5. Sehingga total model yang saya bangun adalah model ini tersusun atas 5 umpan balik, yaitu 4 umpan balik balancing dan 1 umpan balik reinforcing. Nah, dari sini akan dibangun struktur kedua, yaitu stock flow diagram, di mana kita menggunakan beberapa simbol dalam software yang digunakan. Dalam hal ini software adalah PowerSim Studio versi 10. Dan dari data yang kita sudah dapatkan dan olah dengan beberapa prediksi, kita lakukan simulasinya. Bapak Ibu, inilah simulasi dari model yang saya bangun. Nah, model yang saya bangun ini memperlihatkan hanya satu saja, karena ini sesuai dengan tema kita dalam webinar ini adalah bagaimana kita bisa memprediksi kapan meredaknya pandemi COVID-19. Nah, sebagai sumbu X adalah itu hari. Dalam hal ini simulasi dilakukan selama 240 hari atau kurang lebih 8 bulan. Dan simulasi pertama itu dimulai dari tanggal 1 Februari. Bapak Ibu, dengan data yang tadi sudah saya sampaikan dan diolah itu, maka hasilnya dapat Bapak Ibu lihat sebagai berikut. Nah, pada awal-awalnya jumlah COVID-19 itu masih tidak begitu banyak, tetapi terus bercenderung meningkat sampai pada rapid growth dan akan mencapai suatu kondisi yang steady state pada waktu tertentu, yang kalau Bapak Ibu lihat di dalam tabelnya, ini adalah data tabel hasil simulasi, itu jika angka-angka ini dikonfirmasi dan itu menyatakan
mendekati kejadian sebenarnya, maka diramalkan berdasarkan model ini dengan data yang tadi, itu jumlah COVID positif 19 akan mencapai kondisi tunak pada hari ke-210 atau 213 dari sejak disimulasikan, dengan kata lain selama 7 bulan dari sekarang. Artinya kalau Februari bulan kedua, maka dia akan mencapai kondisi stabil, artinya tidak bertambah, atau dengan kata lain lagi dikatakan mereda, itu pada bulan September 2020. Nah, bagaimana jika kita lakukan intervensi? Beberapa opsi yang sudah disampaikan oleh berbagai kalangan kepada pemerintah, misalnya adalah social distancing, kemudian sekarang pada physical distancing, kemudian ada partially lockdown, bahkan sampai totally lockdown, dapat kita coba mainkan dengan simulasi intervensi berikut. Laju kontak dan juga berapa angka infeksi per kontak itu diwakili dengan satu variabel atau satu komponen yang saya beri namakan aktivitas kontak. Coba Bapak Ibu kita lihat, jika aktivitas kontak kita turunkan sampai 80%, artinya ini dapat diterjemahkan sebagai partially lockdown, maka kasus dari COVID-19 itu kalau kita lihat pada awalnya sama, kemudian Bapak Ibu lihat ada perbedaan yang menukik tajam ke atas itu dalam waktu yang cukup cepat ini adalah yang business as usual, sedangkan perilaku yang digambarkan dengan garis putus-putus adalah hasil dari kebijakan partially lockdown. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan totally lockdown? Hanya semata-mata mengandalkan modeling tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang di dalam sistem thinking harusnya masuk dalam perhatian kita. Bapak Ibu, berikut saya sajikan bagaimana kalau pemerintah melakukan totally lockdown, artinya akses kontak dibikin 0. Maka hasil simulasi Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari mulai awal itu kalau Bapak Ibu lihat garis putus-putus itu tetap di angka 0 atau tidak ada kasus sama sekali dibandingkan dengan perilaku bisnis as usual yang sampai dengan hari ke 2.200, mohon maaf, 213 itu berjumlah kurang lebih 147.000 kasus di DKI Jakarta. Nah, ini adalah satu hasil simulasi intervensi di mana jika kita melaksanakan totally lockdown untuk wilayah DKI Jakarta, maka kita dapat menekan COVID positif 19 itu dengan baik sekali, atau dengan kata lain tidak ada kejadian COVID-19 yang positif. Tentu saja pertanyaan ini hasil ini akan mengundang banyak pertanyaan karena memang saya katakan tadi aktivitas kontak ditekan sampai dengan 0% atau dengan kata lain lockdown totally, itu tanpa memperhitungkan hal-hal lain yang menjadi topik pembahasan yang hangat saat ini. Namun izinkan saya sedikit mengulas bagaimana dampak ekonomi secara kasar, secara makro dari kejadian kalau kita melaksanakan kebijakan-kebijakan tadi. Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana kasus COVID-19 jika kita akan lakukan simulasi di bidang atau aspek ekonominya. Bapak Ibu, kita lihat bahwa data ekonomi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kerugian ekonomi setiap sektor. Dalam hal ini sektor yang saya ajukan adalah pertama sektor pariwisata dan jasa, yang kedua adalah sektor perdagangan, yang ketiga sektor industri, dan yang keempat adalah sektor transportasi.
Kemudian kerugian juga dihitung karena adanya biaya pengobatan yang harusnya tidak dikeluarkan jika tidak ada positif COVID-19. Yang ketiga adalah kerugian karena kehilangan penghasilan karena ada kebijakan partially atau totally lockdown. Bapak Ibu, ini adalah hasil simulasi kerugian ekonomi yang terjadi jika pemerintah tidak melakukan kebijakan apapun. Bapak Ibu, dapat kita lihat bahwa secara ekonomi di setiap sektor yang digabung itu pada hari ke 240 itu akan mengalami kerugian sampai 9 triliun rupiah. Kemudian dari biaya pengobatan itu akan menderita kerugian sebanyak 311 triliun lebih, sementara kerugian karena kehilangan penghasilan nol. Ini artinya masyarakat masih dibiarkan untuk beraktivitas mencari nafkah sehari-hari seperti tidak ada kejadian ini. Lalu lantas bagaimana kalau kita lakukan intervensi dengan partially lockdown? Bapak Ibu, kita lihat kalau kita tekan sampai 70% aktivitas, maka hasil simulasi menunjukkan bahwa kerugian ekonomi dari sektor itu berkurang, kemudian kerugian karena biaya perawatan dan pengobatan juga berkurang, namun kerugian karena kehilangan penghasilan sudah menjadi sangat tinggi, sekitar 72 triliun. Nah, kemudian kalau kita lakukan totally lockdown, artinya aktivitas dibuat nol, maka secara kasar dan makro ekonomi kita akan mengalami kerugian baik di sektor masing-masing yang tadi saya sebutkan, kemudian kerugian karena biaya pengobatan dapat ditekan karena dengan kata lain tidak ada kasus yang COVID positif, namun kerugian karena kehilangan penghasilan itu menjadi tinggi, 72 triliun. Pertanyaan sekarang adalah apakah pemerintah siap dengan kondisi pilihan? Apakah mau menyelamatkan manusia DKI Jakarta khususnya atau Indonesia pada umumnya dari kematian atau dari kerugian akibat wabah ini, atau menyelamatkan ekonomi, atau pilihan ketiganya kita seimbangkan, dan inilah yang akan menjadi topik yang menarik untuk kita diskusikan. Selain itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada juga dampak yang lain secara sistem, yaitu dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan pemerintah atau karena pemerintah terlambat atau tidak sama sekali membuat kebijakan. Jadi bagaikan buah si malakama, diambil kebijakan ada risikonya, tidak diambil kebijakan juga ada risikonya. Untuk itulah saya akan mempersilahkan Bapak Ibu memberikan masukan karena data ini atau model ini simulasinya masih terlampau kasar, dan yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi di bagian awal, kita masih sama-sama mempelajari karakteristik dari virus Corona 19 ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan sementara, jika tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, murni karena menghindari kontak dengan manusia yang rentan, yaitu melakukan kebijakan totally lockdown, maka kasus COVID-19 dapat kita tekan secara maksimal, namun ada kerugian ekonomi dan juga ada kerugian sosial yang barangkali lebih menarik akan kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat memberikan sedikit pencerahan. Namun sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa model ini model yang belum final, oleh karena saya sudah sampaikan beberapa asumsi di bagian awal tadi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan saya sangat mengharapkan adanya masukan yang konstruktif untuk kemajuan dan juga kesejahteraan bangsa dan negara kita tercinta Republik Indonesia. Demikian saya kira dari saya, Bu Lina, selaku moderator, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi untuk penyampaiannya yang ternyata lebih singkat ya Pak, 30 menit. Jadi Bapak Ibu kita masih ada waktu 1 jam nih untuk bisa berdiskusi. Kami persilakan ada yang ingin mengomentari atau memberikan masukan konstruktif dari model ini. Silakan. Ya, yang perlu kita garis bawahi dari model ini, setelah kemarin juga sempat berdiskusi dengan Pak Budi, kita ada beberapa terminologi mungkin yang mesti kita coba samakan. Itu tadi ODP ya Pak ya, kalau di dalam karena ini menggunakan data DKI, hanya data DKI, jadi model ini dibuat hanya menggunakan data DKI. Jadi kita tidak membandingkan dengan yang lain-lain dulu, hanya melihat perilaku tadi yang perlu saya sampaikan. Dan untuk tadi disebutkan ODP, kalau di dalam corona.dki.go.id ya, jakarta.go.id itu adalah di sini carrier, jadi orang pembawa atau yang tadi Pak Budi sampaikan belum terinfeksi, kemudian PDP adalah yang suspek. Itu yang mungkin kita juga coba sampaikan. Dan di sini memang saya tadi mencermati yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa kita melihat model ini sebagai tren perilaku. Begitu ya Pak ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mencoba untuk mencermati. Langsung saja. Dinyalakan mikrofonnya, kemudian bisa menyampaikan. Pak Budi, saya Pak Budi. Ya. Pak Budi, Mbak Lina. Poin yang ingin saya tanyakan adalah gini, kalau di rata-rata dunia itu kan persentase kematian dari positif itu 3% ya? 3% ya Pak Budi ya? Betul, nah kalau di kita kan diperkirakan karena denominatornya kita masih sangat kecil sehingga persentasenya tinggi. Jadi diasumsikan bahwa kalau kita mengikuti standar rata-rata itu sekitar 2 atau 3%, itu kita iceberg gitu Pak. Jadi sebenarnya nil yang sudah terjadi bisa lebih dari 30 ribuan gitu. Untuk data sekarang. Makasih Pak Budi. Ya, langsung jawab Bu langsung Lina. Aja Pak, langsung saja. Ya. Baik, terima kasih Bu Sari dan juga Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar ini. Betul sekali Bu Sari. Jadi sebetulnya yang saya gambarkan ini sudah memperhitungkan fenomena iceberg atau fenomena gunung es, karena memang tadi saya katakan di bagian awal, memang data ini mengacu pada corona.jakarta.go.id, namun kami modifikasi karena memang ada satu fakta yang memang sudah disampaikan, mengingat keterbatasan yang ada pada pemerintah kita dan juga kemampuan rakyat yang melaporkan dan sebagainya, itu data yang didapatkan itu masih jauh dari yang sebenarnya. Oleh karena itu betul sekali bahwa denominatornya masih terlampau kecil. Namun kalau tadi Bapak dan Ibu dan khususnya Ibu Sari lihat, jumlah kasus positif Corona 19 itu di model saya sudah menembus dari jumlah 100.000 pada hari tertentu atau paling tidak itu 3 bulan terakhir. Ini jika diasumsikan datanya cukup aktual yang dilaporkan. Demikian saya kira Bu Sari. Terima kasih. Pak Budi, saya mau nanya Pak. Jadi fenomena iceberg-nya itu udah termasuk di dalam itu ya Pak, di dalam model ya Pak ya? Iya. Walaupun tidak 100% ya, karena memang kita masih meraba dan tidak tahu. Jadi beberapa data itu data yang kita gunakan sebagai data asumsi. Misalnya dari pendapat teman-teman di FKM, itu sebetulnya yang dilaporkan bisa jumlahnya sepertiganya atau seperempatnya. Jadi bisa jadi realnya itu sudah ribuan, cuma karena memang tidak melaporkan atau tidak terpantau karena keterbatasan macam-macam, itu yang disampaikan atau yang kita lihat sehari-hari adalah segitu. Ya, makasih Pak Budi. Ya, Budi, Halvina mau nanya Pak. Silakan Bu. Silakan.
Pak, tadi kan udah ada model yang Bapak buat. Jadi misalkan kalau kita tidak lockdown gimana, kemudian partially lockdown gimana, kemudian totally lockdown-nya gimana. Nah, kan kalau misalkan tetap saja dalam setiap aksi yang kita ambil tetap ada reaksi, tetap ada konsekuensinya. Nah, sekarang dengan sistem dinamik bisa nggak Pak diprediksikan bagaimana efek pemulihan dengan tanpa melakukan lockdown, partially lockdown, dan efek pemulihan total lockdown, sehingga orang bisa membandingkan. Jika kita tidak melakukan lockdown sama sekali, pemulihannya begini loh. Kalau kita melakukan partially, pemulihannya gini. Sehingga kalau galaunya nggak kelamaan, Pak, untuk mengatasi ini. Itu menurut saya. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Halvina atas masukan dan juga mungkin sarannya ya. Pertama, sangat bisa dengan menggunakan metode sistem dynamic itu memodelkan bagaimana recovery-nya. Namun kita membatasi definisi recover itu apa? Karena bisa jadi recover dari aspek medisnya, namun belum recover dari aspek ekonominya, belum recover dari aspek sosialnya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama dalam diskusi ini menyepakati apa yang kita maksud recover. Karena beberapa model yang disampaikan di Oxford dan juga di berbagai tempat itu, recover itu semata-mata hanya recover medis. Jadi ukurannya tidak ada kasus lagi. Sementara kalau kita bayangkan recover sosial dan ekonomi, mungkin itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya kira itu jawaban saya, Bu Halva. Tapi saya kira bisa dimodelkan sehingga menambah kompleksitas model yang dibentuk oleh siapapun pemodelnya. Demikian, Bu Halvina. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Saya cek di chatting, jadi di sini ada yang sudah menanyakan juga dari Fradia. Di sini saya tidak tahu namanya, mohon maaf Bapak Ibu, tetapi di sini tercatat sebagai ID-nya adalah Fradia iPhone. Ingin bertanya dan ini tapi pertanyaan tidak disebutkan, nanti silakan setelah ini. Kemudian yang kedua, platform nasional pengurangan bencana, saya agak kurang dapat, menanyakan dengan kebijakan atau tindakan respon pemerintah dan pemangku kepentingan yang ada saat ini, situasi saat ini, dalam kurung pembatasan yang sudah disebutkan Pak Budi tadi, akan normal kapan? Jadi ada pertanyaan dengan kebijakan dan